Selamat pagi, perkenalkan nama saya Satria Aristama Putra dengan NIM 2503010102139. Pada video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan 2. Jadi di soal ini membahas transaksi utang jangka pendek, wholesale bayar, obligasi, saham, saham treasury, dividen, serta penyajian ekuitas perusahaan. Kita masuk di soal. Jadi untuk soal nomor satu bisa dilihat di bagian kanan ini. Jadi berikut ini ada beberapa transaksi atas PT Panasonic. Jadi pada poin A, tanggal 2 April 2010, perusahaan membeli barang dagang dari Tuan Haryo seharga 50 juta dan mendapatkan diskon tunai dengan syarat 2/10 N30. Fakturnya dibayar tanggal 26 April. Nah, pada poin B, tanggal 1 Juni 2010, perusahaan membeli mobil seharga 40 juta dengan membayar 4 juta dari tunai dan mendatangani wesel 1 tahun dengan bunga 12% atas sisa dari harga beli. Poin C, tanggal 1 Juli 2010, perusahaan meminjam 86 juta dari BRI dengan mendatangani wesel tanpa bunga 92 juta yang akan jatuh tempo 1 Juli 2011. Sedangkan pada poin D, tanggal 1 Oktober 2010, Dewan Direksi mengumumkan dividen tunai sebesar 300 juta yang akan dibayar 10 November 2010 kepada pemegang saham yang tercatat per 31 Oktober 2010. Yang jadi pertanyaan di sini adalah diminta dibuat jurnal transaksi atas dari poin A dan D. Di pertanyaan yang keduanya, pada akhir tahun Panasonic 31 Desember buat ayat jurnal penyelesaian yang berhubungan dengan bunga. Jadi kita langsung aja pada jawabannya. Kita jawab dulu pada poin A. Jadi poin A ini kita buat rangkuman singkat dulu atas semua transaksi yang ada. Jadi pada poin A dicatat eh, transaksi pertama adalah pembelian barang dagang sebesar 50 juta dengan syarat 2/10 per N/30. Tapi karena dia melakukan pembayaran tanggal 26 April, atau melewati masa diskon 10 hari, maka perusahaan PT Panasonic tidak memperoleh diskon. Maka dicatat berdasarkan jurnalnya itu pada bulan 2 tanggal 4 2010, maka persediaan dagangnya adalah debitnya 50 juta, utang dagangnya kreditnya adalah 50 juta juga. Selanjutnya lagi transaksi kedua pada tanggal 1 Juli 2010, perusahaan meminjam 8 maaf, sorry. Kita lanjut lagi di tanggal 26 26 April 2010 di jurnal tuh, karena dia membayarnya secara tunai sebesar 50 juta, maka utang dagang yang sebelumnya ada dicatat maka menjadi debit. Utang dagangnya ada 50 juta, kasnya adalah 50 juta. Selanjutnya lagi pada tanggal 1 Juli 2010, eh, mohon maaf, ini ada 1 Juni, maaf, pada tanggal 1 Juni 2010, perusahaan membeli mobil seharga 40 juta dengan membayar 4 juta dan mendatangi wesel 1 tahun dengan bunga 12% dari sisa harga beli. Maka jurnal yang dicatat, kendaraan masuk di debit 40 juta karena aset, dibayarnya cash sebesar 4 juta, sisanya masuk dalam wesel bayar 36 juta. Selanjutnya dicatat juga pada 1 Juli, ini mohon maaf nih ada kesalahan. Ini 1 Juli 2010 bukan 1 Juni 2010. 1 Juni 2010, cashnya adalah 86 juta dari BRI dengan mendatangani wesel tanpa bunga 92 juta akan jatuh tempo pada 1 Juli 2011. Maka yang tercatat di sini, kasnya di debit ada 86 juta, diskontonya adalah 6 juta, di debit wesel bayarnya adalah 92 juta. Selanjutnya, transaksi terakhir pada 1 Oktober diumumkan dividen, tapi yang akan dibayar pada 10 November 2010 pada
pemegang saham yang tercatat pada 31 Oktober 2010. Maka yang dicatatnya adalah laba ditahannya adalah 300 juta dan utang dividennya adalah 300, kreditnya adalah 300 juta. Nah, selanjutnya di jurnal penyesuaiannya tanggal 31 Desember. Jadi bunga wesel pembelian mobil tuh di poin B tadi itu menjelaskan 36 juta. Sisa utang weselnya ditambah bunganya 12%. Periodenya sudah jalan 7 bulan dari tanggal 1 Juni sampai 31 Desember 2010. Maka bunga yang harus dia bayar adalah 2.520. Maka jurnal yang tercatat adalah beban bunga 2.520 dan utang bunga 2.520 di kredit. Di utang bunga itu masuk kredit, beban bunga masuk debit. Selanjutnya amortisasinya. Diskontonya tadi itu adalah 6 juta. Berdasarkan pada poin C, jangka waktunya adalah 12 bulan. Periodenya dari 6 bulan sudah berjalan nih, dari tanggal 1 Juli sampai 31 Desember. Amortisasinya, maka 6 juta dikali 6 per 12, maka 3 juta. Maka beban bunganya di jurnal adalah debitnya 3 juta dan diskonto wesel bayarnya adalah 3 juta. Selanjutnya lagi kita Kita lanjut di soal, oh, mohon maaf, saya jelaskan ulang lagi yang di poin D ini. Kenapa masuknya laba ditahan? Karena pada saat pengumuman masih belum diserahkan ke pemegang saham. Makanya masuknya di laba bertahan dan masuk di utang jadinya. Oke, lanjut di poin 2A lagi. Kita bahas di soal nomor 2. PT Bodong Wongso menerbitkan obligasi 800 ribu dolar 10% 20 tahun pada tanggal 1 Januari 2015 pada harga 119.000 119.792 dolar dengan yield 8%. Bunga yang dibayarkan setiap setengah tahun pada 1 Juli dan 1 Januari. Ditanyakan adalah jurnalnya tolong dibuat, yaitu penerbitan obligasi, pembayaran bunga dan amortisasi pada 1 Juli, dan penyatatan bunga akrual pada 31 Desember 2015. Di poin B ditanyakan lagi PT Poniman pada tanggal 1 Januari 2015 menjual obligasi dengan bunga 12%, jatuh tempo dengan nilai 800 ribu dolar, maaf, senilai 860.651,79 dolar dengan suku bunga pasar yang berlaku yaitu 10% yield. Obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2015 dan jatuh tempo pada 1 Januari 2020. Pembayaran bunga dilakukan tiap tahun sekali. Yang ditanyakan di sini buat jurnal pada saat penerbitan obligasi dan buat schedule bunga administrasi selama 2015 dan 2017. Kita langsung jawab di soal 2 poin A. Yang pertama, kita harus tahu dulu harga jual obligasinya. Nilai obligasinya tadi itu adalah 800 ribu dolar. Sedangkan pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar 119,7092. Maka harga jual obligasinya waktu saat terbit adalah 958.336 dolar. Terus berapa sih preminya? Preminya itu adalah kita mengurangi harga jual obligasinya sama nilai penerbitan obligasinya. Maka didapatkan 158.336 ribu dolar. Maka jurnalnya di kas debitnya ada 958.336 dolar. Untuk membayar obligasinya 800 ribu dolar, premi obligasinya 158.336. Terus pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana jurnal dan pembayaran bunga dan amortisasinya? Kita cari tahu dulu berapa bunga kas yang harus dibayar. Tadi nilainya obligasi adalah 800 ribu dolar, dikalikan 10%. Ada di sini bunganya ada 10%, dikalikan pada tanggal Juli. Nah, Januari sampai ke Juli itu 6 bulan. Berarti 6 per 12, 4, berarti 40 ribu dolar. Terus berapa sih beban bunga efektifnya? Karena kan harga jualnya kan berapa tuh? Berarti dari harga jual obligasinya tadi 958.336 dolar kali 8% yieldnya dikali 6 per 12, maka beban bunga efektifnya 383,
333.000 dolar. Amortisasi premium ya, kita selisihkan antara bunga kas dibayar dan bunga efektifnya. Jadi sebesar 1.667.000 dolar. Maka untuk pembayarannya, untuk 1 Juli, maka beban bunganya di debit adalah 300, maaf, 38.333.000 dolar. Amortisasi preminya 1.667 dolar. Di cashnya adalah 40.000 dolar. Untuk jurnal pencatatan poin 2-nya. Ini pertanyaan nomor 3 ya. Bagaimana pencatatan bunga akrual pada 31 Desember 2015? Yang pertama, nilai tercatat setelah amortisasi pertama tuh kita harus cari tahu dulu. Maka dari 958.336 dolar dikurangi 1.667 amortisasinya, maka nilai tercatatnya adalah 956.669. Kita cari dulu bunga efektifnya. Berdasarkan angka ini didapatkan bahwa adalah 38.267 dolar. Terus bunga yang akan dibayarnya berapa sih? Nah, itu yaitu dari ta- obligasinya 800.000 dolar dikalikan 10% kali 6 per 12, maka nilainya adalah 40.000 dolar. Ya, yang dicari amortisasi premiumnya yaitu 40.000 dikurangi 38.267, 1.733. Mohon maaf, ini ada kesalahan catatan, harusnya 31 Desember 2015. Nanti akan diperbaiki. Beban bunganya yaitu 38.267 dolar, premi obligasinya 1.733, maka utang bunganya masuk di kredit adalah 40.000. Sekian, nah yang 2A, selanjutnya dari 2B. Yang ditanya jurnal penerbitan obligasinya. Maka bisa dilihat dari berdasarkan soal tadi, maka cashnya tadi itu sudah ada nilainya 860.651,79 dolar. Obligasi yang dibayar adalah 800.000 dolar. Premi obligasinya, obligasi bayar kurangi cash ada 60.651,79 dolar. Nah, schedule-nya kayak gimana? Pertama, pada 2015 itu book value-nya adalah 860.651,79. Beban bunganya berapa? Book value dikalikan dengan beban bunganya tadi adalah 10%, bunga pasarnya adalah 86.065,18 dolar. Bunga kasnya berapa? 12%. Dari book value kalikan bunga kas 96.000. Amortisasinya berapa? Dari bunga kas dikurangi beban bunga. Ada dapat 9.934,82 dolar. Jadi akhirnya berapa? Nilai akhirnya adalah 860 dikurangi amortisasi premiumnya 9.934,82. Mohon maaf, saya coba hitung lagi dulu, takut ada kesalahan. Nah, mau maaf, bukan dikurangi amortisasi premium, dikurangi 10.000. 856,651,79. Lanjut lagi di 2016 book value-nya berapa? Ambil nilai buku akhirnya dikalikan beban bunga dapatnya segini 85.071.000 dolar. Bunga kasnya 96.000. Maka amortisasi premiumnya dari 96 dikurangi 85.071. Maka nilai akhirnya
Nilai buku akhirnya adalah 839.788,67. Terus untuk 2017-nya book value-nya ambil buku akhirnya 83.788,67. Beban bunganya dikalikan 10%, bunga kasnya dikalikan dengan book value dapat 96.000. Mohon maaf, dengan nilai 800.000. Bunga kas ini 800.000 kalikan 12%, 96.000 semua. Selanjutnya amortisasinya dari selisih itu berapa beban bunganya dapatlah nilai buku akhirnya. Oke. Ini berikut ini catatan penjualannya. Untuk beban bunga sama premi obligasi itu masuk di debit, di kas itu adalah kreditnya. Sekian soal dari soal nomor 2. Berikut lagi soal nomor 3. Nomor 3 itu dipertanyakan adalah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi dan biaya penerbitan obligasi. Terus buat schedule amortisasi 1 Januari 2013 dengan metode bunga efektif. Soalnya juga sama dengan yang soal nomor 2. Yang pertama kita harus cari tahu dulu berapa sih eh, present value 10 tahunnya dari 10%. Kalau dirumuskan maka dapatnya 0,35111 0,38554. Berapa sih present value annuitas 10 tahunnya dengan hasil atau yieldnya 10% adalah 6,14457. Nah, berikut itu kita harus cari dulu berapa nilai eh, obligasinya sekarang. Dari soal itu diterbitkan obligasi itu seharga, nah itu dana pinjaman obligasinya 1.500.000 dikalikan dengan present value 10 tahunnya 0,3538554, maka present value didapatkan pada saat itu 578.310.000 rupiah. Terus dicari bunga tahunannya dari dana pinjaman sebesar 1,5 miliar itu dikalikan 10,5%. Di soal itu sudah ada tertera di sini. Maka dapat bunganya 157.500.000. Nah, ditanyakan present value-nya dari nilai bunga itu. Berdasarkan itu didapatkan 157.500.000 rupiah, 157.500.000 rupiah dikalikan 6,14457. Maka bunga sekarangnya tuh didapatkan 967.769.775. Terus harga jualnya berapa? Dari nilai pokok obligasinya sekarang ditambahkan nilai sekarang bunganya. Maka dapat 1.546.079.775. Karena di soal itu kupon obligasinya terbit 10,5, tapi yieldnya adalah 10%, maka karena kuponnya lebih besar dari yieldnya, maka di obligasi itu jual premium lebih tinggi. Maka di harga jualnya dikurangi harga pinjamannya tadi, yaitu 1,miliar, jadi didapatkan 46.079.775 rupiah. Berikut ini adalah jurnal obligasinya tanggal 1 bulan 1 2009, cash masukkan debit 154,6 miliar, obligasi bayarnya yaitu 1,5 miliar, sama premium obligasinya karena kuponnya lebih tinggi dari yieldnya yaitu 46.079.775 rupiah. Terus yang ditanyakan lagi berapa sih biaya penerbitan obligasinya? Biaya penerbitan obligasinya yaitu 50.000, 50.000, 50 juta. Berdasarkan soal ini 50 juta pada tanggal 1
Januari 1 Januari 2009. Biaya penerbitan obligasinya 50 juta di debit, kasnya ada 50 juta di kredit. Nah, lanjut lagi, gimana sih metode bunga efektif? Berikut ini gambarannya. Secara garis besarnya, saya jelaskan 2 tahun aja, tapi cara hitungannya, pertama book value yang didapatkan di soal tadi itu ada 1.546.079.079.775 rupiah. Terus beban bunganya adalah 10%. Dapat 154.607.978 rupiah. Bunga yang dibayarnya berapa sih? Bunga yang dibayarnya berdasarkan ini tadi itu kan 1,5 miliar dikalikan 10,5. Maka bunganya 157.500.000 rupiah. Untuk bunga semua sama. Nah, yang ditanyakan nominalisasi premiumnya. Berarti bunganya yang dibayar dikurangi bunga beban bunganya. Maka didapatkan 2.852.022 rupiah. Nah, yang ditanya nilai buku akhir sama seperti soal nomor 2B juga. Nilai buku akhirnya tuh adalah 1.546.079.775 dikurangi 2.852.022 rupiah, yaitu nilai buku awal dikurangi amortisasi. Maka angkanya adalah 1.543.187.753 rupiah. Sama, rumusnya dipakai juga sama semua. Berikut ini gambarannya dengan nilai buku akhir pada tahun 2012 adalah 1.552.657.899 rupiah. Sekian untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Yang ditanyakan di sini adalah tanggal 3 Maret 2009, HM Sampurna Tbk menerbitkan 5.000 lembar saham preference 8% kumulatif dan non partisipasi pada nilai parnya 10.000 dan 50 lembar saham biasa pada nilai par 500. Ditanyakan, ini adalah transaksinya pada 12 Maret menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan harga 1.600 per saham. 1 April menerbitkan kepada Ultra Jaya Tbk 4.000 lembar saham prepen untuk ditukar dengan Aktiva, mesin nilai pasarnya 5 juta, gedung pabrik 11 juta, tanah dengan 27 juta. 30 September membeli 1.800 lembar saham dengan harga 1.900 per saham. Selanjutnya 11 Oktober menjual 1.800 saham treasury seharga 1.400 per saham. Nah, terakhir 31 Desember mengumumkan dividennya. Tunai 25 per lembar saham biasa dan mengumumkan dividen saham preferred. Nah, yang pertama dulu, sebelum kita buat jurnalnya, kita harus cari tahu dulu berapa sih nilai saham preferred pada 3 Maret 2009. Berdasarkan keterangan tadi, maka nilai saham preferrednya yaitu 5.000 saham dikalikan 10.000. Maka dapat 50 juta saham preferrednya pada 3 Maret. Nilai saham biasanya 50.000 dikalikan 500 rupiah, yaitu maka nilai sahamnya ada 25 juta. Itu pada tanggal 33 Maret 2009 pada awal. Nah, kita masuk lagi di transaksi 12 Maret. Dia menerbitkan saham 20.000 saham biasa dengan harga 1.600 per saham. Maka dia menerima cash, yaitu adalah 20.000 kali 1.600 maka 32 juta. Dengan nilai saham biasanya 20.000 kalikan 500. Karena berdasarkan soal nilai parnya adalah 500. Adalah 10 juta. Maka agio saham biasanya adalah 32 juta dikurangi 10 maka ada 22 juta. Selanjutnya di transaksi 1 April. Di sini mereka menerbitkan saham preferred yang ditukar dengan mesin. Kita cari tahu dulu berapa sih saham preferrednya. Nilai saham preferrednya maka dari 4.000 dikalikan 10.000 saham preferrednya dengan nilai par, maka adalah 40 juta. Maka agion saham preferrednya 43 juta dikurangi
40.000. 40.000. 40 juta. Mohon maaf. Dapat dari mana 43 jutanya? 43 jutanya itu adalah nih mesin tambah gedung pabrik ditambah dengan tanah. Itu totalnya 43 juta. Maka 43 juta dikurangi 40 juta adalah 3 juta. Selanjutnya 30 September membeli saham lembar biasa dengan harga 19.000. Maka nilai sahamnya, saham Treasury waktu itu tuh, adalah 1.800 dikalikan 1.900 maka 3.420. Maka transaksi 11 Oktobernya menjual 1.800 saham Treasury-nya. Berarti dia beli, habis itu dia jual lagi saham treasury-nya dengan harga 1.400 per saham. Jadi kas yang diterimanya dulu adalah 2.520.000 rupiah. Selisihnya berapa? Transaksi waktu dia beli awal 3.420 dikurangi dia terima berapa? 2.520. Maka ada dapat 900.000 kerugiannya lah bisa dibilang. Karena dia menjualnya lebih rendah dari harga dia beli. Nah, 31 Desember diumumkan dividen sebesar 25 per lembar. Berdasarkan keterangan di soal, ada 80% kumulatifnya dikalikan eh, tadi harga par sahamnya ada 10.000, nilai saham prefernya saat itu ada saham prefer kita ada sekitar 9.000. 9.000 itu dari transaksi 3 Maret sama 1 April. 5.000 tambah 4.000 9.000. Dikalikan nilai parnya maka dapat 90 juga. Terus saham biasanya berapa? Sama transaksi di 3 Maret itu kita ada 50, kita ada saham biasa 20, 50, 20, 70. Nah, 70.000 saham dikalikan nilai 25. 25. Mohon maaf. Ada sekitar 1.750.000. Maka jurnalnya 3 Maret 2009 cash kita ada 75.000, 75 juta, mohon maaf. Saham prefernya ada 50 juta, saham biasanya ada 25 juta. 12 Maret 2019, kas kita ada 32 juta, saham biasa kita ada 10 juta, agio saham biasa kita adalah 22 juta. 1, 1 April 2009, tanah ada di debit 27 juta, gedung ada 11 juta, mesin ada 5 juta. Saham preferred kita di kredit ada 40 juta, agio saham preferred kita ada 3 juta. 30 September 2009 saham treasury kita ada 3.420, cash kita adalah 3.420. 11 Oktober 2009 cash kita ada 2.520, laba ditahan kita ada 900, saham treasury kita ada 3.420. 31 Desember 2009 laba ditahan kita maka 8.950 di debit, utang dividen preferred kita 7.200, utang dividen biasa kita 1.750. Sekian soal nomor 4. Berikut. Selanjutnya lagi ini soal terakhir, soal 5. Di sini soalnya pakai bahasa Inggris. Jadi agak sulit saya jelaskan juga nih. Tapi saya jelaskan diketahuinya aja. Yang pertama, saham kapital preferennya ada 150.000 saham dengan harganya 3 3 juta dolar. Saham ordinarinya 2 juta saham, lembar saham dengan harga 10 juta dolar. Saham premium preferensinya ada 200, saham premium ordinarinya ada 200 200 dolar, saham premium ordinarinya ada 27.000 dolar, dan earningnya ada 4.500.000 dolar. Nah, berikut ini ada transaksinya. Pada 1 Januari 30.000 saham preferred diterbitkan dengan harga 22 dolar per saham. Februari 1 ada 50.000 saham biasa diterbitkan seharga 20 per saham. Pada 1 Juni ada stock split 2/1 dengan nilainya berkurang menjadi 2,5 dolar. 1 Juli ada 30.000 saham treasury yang dibeli dengan harga 10.000 per saham.
dengan menggunakan metode biaya. 15 September ada 10.000 saham yang direissue sebesar 11 11 dolar per saham. 31 Desember diberitahukan saham prepren dividen prepren diberitahukan, dan saham biasa dividen saham biasa diinfokan 50% per sahamnya. Terus 31 Desembernya net income-nya ada 2.100.000 dolar. Yang ditanyakan laporan posisi keuangan ekuitasnya pada tanggal 31 Desember 2015. Yang pertama dulu kita cari berapa sih transaksi yang pada 1 Januari itu. Nah, jadi 1 Januari itu ada terbit 30.000 saham prepren. Nilai parnya kalau tidak salah tadi nilai parnya adalah 20. Nilai yang diterbitkan 22 dolar, maka kas yang diterima 30.000 kali 22 ada 660.000 dolar. Nilai bukunya, nilai parnya ada 30.000 kali 20.000 dolar adalah 600.000 dolar. Karena kas yang diterima lebih besar dari nilai nominalnya, maka premiumnya adalah 660.000 dolar dikurangi 600.000 ada 60.000 dolar. Terus saham kapital preference-nya dari 3 juta dolar ditambah 600.000 adalah 3.600.000. Saham share premium preference-nya 200.000 ditambah share premium 200.000 dolar ditambah 60.000 dolar. Jadi ada 260.000 dolar. Lanjutnya penerbitan 50.000 saham biasa. Harga jualnya tadi itu adalah 20.000, atau harga yang diterbitkan itu ada 20 dolar, sorry maaf, bukan 20.000. Harga parnya tadi adalah 5 dolar. Untuk yang saham biasa, maka kas yang diterimanya 50.000 kali 20 ada 1 juta dolar. Nilai nominalnya adalah 50 kali 5 dolar ada 250. Maka premiumnya karena kas diterimanya lebih besar berarti 1 juta dolar dikurangi 250.000 dolar. Maka ada dapat 750.000 dolar. Maka share capital ordinary-nya saham yang semulanya itu ada 10 juta dolar ditambah 250.000 10.250.000 dolar. Terus share penurunan ordinary-nya adalah 27 juta dolar ditambah 750, maka 27.750.000 dolar. Nah, berikutnya lagi di Juni ada stock split. Sebelum splitnya itu adalah 2 juta, 2 juta saham biasa, 50.000 saham preference. Nilai yang didapatkan adalah 2.250.000 saham. Setelah splitnya dua dua 2.050.000 lembar dikalikan 2, maka ah, dapat maka saham yang beredar saat itu ada 4.100.000 saham. Terus dia membeli treasury share 30.000 kalikan 10 dolar, maka ada 300.000 treasury share nilainya. Terus dia ada ratio treasury share, cash yang diterimanya tadi itu adalah dia ratio-nya ada 10.000 treasury share dengan harga 11 dolar, maka nilainya ada 110 dolar. Terus harga perolehannya dari 10.000 dikalikan share-nya tadi itu 10 dolar. Tadi adalah 100.000. Maka additional pay in capital treasury share-nya 110 dolar dikurangi 100 dolar ada 10.000 dolar. Maka nilai treasury-nya dari 30.000 saham treasury dikurangi 10.000 ada dikalikan 10 dolar ada sekitar 200.000 dolar isu. Selanjutnya 31 Desember nilai saham dividennya preferennya adalah 180.000 dolar. Mau maaf, 180.000 saham dividen preferen dikalikan 20 dolar dikalikan 8%. Maka nilainya adalah 288.000 dolar.
Selanjutnya, dividen saham biasanya berapa? 31 Desember itu. Share outstanding ya, tadi itu kan waktu spot split itu ada 4 juta 1000, 4 juta 100. Dikurangi 20.000, maka ada 4.080.000 saham. Maka dividennya 4.080.000 kalikan 0,5 adalah 2.040.000 dolar. Maka total dividennya dari yang harus diterbitkan adalah 288.000 dolar ditambah 2.040.000 dolar, maka dividen yang harus dibagikan adalah 2.328.000 dolar. Terus laba bersihnya berapa sih? Yang ditanyakan tuh saldo akhirnya. Jadi diketahui di soal tuh laba bersihnya adalah 2.100.000 dolar. Maka saldo awalnya tadi itu kan 4.500.000 return earning ditambah net income dikurangi dividen, maka saldo akhirnya adalah 4.272.000 dolar. Maka laporan prosesi keuangan ya, dari preference share capital dari 3 juta dolar naik menjadi 3.600.000 dolar. Share premium prime plus ya naik menjadi 260.000 dolar. Ordinary share capital semulanya 10 juta dolar naik menjadi 10.250.000 dolar. Selanjutnya share premium ya ada 27 juta dolar naik menjadi 27 juta 750.000 dolar. Treasury share-nya ada 10.000 dolar. Return earning-nya tadi di poin 8 dapat return earning-nya ada 4.272.000 dolar. Adalah maka sub total equity-nya adalah 46.142.000 dolar. Tapi karena ada reissue tadi itu sebesar 200, ada di sini poin yang kelima, maka diselisihkan, maka nilai shareholder equity-nya adalah 45.942.000 dolar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf kalau ada nominalnya yang saya jelaskan tadi itu salah, karena angkanya juga termasuk panjang juga. Sekian dari saya. Terima kasih.